Teman-teman, jangan ghosting. Yo, balik lagi di podcast Suara Next Gen. Dan ini adalah part kedua dengan Mas Benny masih, dan tentu saja sekarang sudah ada Kak Melin. Hai. Cantik sekali Kak Melin ini. Thank you. Baru tahu Gojek. Iya. Nah, teman-teman, sebelum kita deep story dengan mereka, kami menyiapkan giveaway juga di part kedua ini. Kalau yang kemarin itu, maksud saya di part yang pertama berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini tiket dinner, ya, dinner Batak ya soalnya. Ya, buat dinner, buat berarti. Voucher. Ya, sorry, aduh kok tiket gue bilang tadi. Iya, voucher buat dinner. Nah, tapi kalau dinner sendiri kayaknya jomblo banget ya. Jadi sama seperti narasumber kita, jadi ini lebih enaknya sih buat teman-teman yang sudah couples ya. Buat teman-teman yang sudah punya pasangan, nanti boleh dinner berdua. Nah, caranya sama. Teman-teman kalau punya story boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti bisa dihubungi nanti oleh tim podcast Suara Next Gen. Oke, langsung saja kita lanjutkan Mas Ben dan juga Kak Melin. Kemarin kan di part pertama Mas Ben sudah sempat menyinggung beberapa kalimat soal pasangan hidup ketemunya di situ. Iya. Nah, gue pengen tahu tuh Mas Ben, pasti sebuah hubungan dimulainya ada awalnya. Iya. Biasanya awal ketemu di mana, gitu. Jadi pertanyaan yang sama gue akan tanyakan ke Mas Benny dan juga Kak Melin, tapi gue mau awalnya dulu dari Kak Melin dulu. Ketemunya di mana, Kak? Di Ulekan. Kok diulekan? Jadi ketemunya itu tuh bukan di gereja justru. Oh, bukan di gereja? Bukan. Jadi ketemunya waktu itu dia jalan ke rumah. Saya kan tinggal di rumah Pak Gembala ya. Yeah. Waktu itu habis dari Medan, saya Yeah. kuliah kerja, tinggal di rumah Pak Gembala. Iya. Dia itu teman saya datang sama dia, ceritanya mereka tuh lagi PDKT justru gitu kan. Awalnya awal ungkit nih Mas Benny. Ya. Maksudnya PDKT dengan orang lain. Dengan teman-teman itu gitu Ya, kan, oke, teman itu iya, terus mereka iya. datang ke rumah Pak Gembala, aku lagi masak ikan teri, lagi ngulek cabe lah ceritanya gitu. Oh, kata ulekan tadi itu. Iya, Oh. jadi pertama ketemunya itu ya di ulekan. Jadi Iya. Jadi kisahnya ketemu itu ketemu dimulai. dia ngelihat dia lagi ngulek Ngulek. Iya. cabe, Cabe. bukan sambel ya, cabe. Karena kalau udah jadi sambel ngapain diulek kan? Iya. Oke, ngulik cabai ya. Terus Ya, lanjut, udah Kak. gitu terus oh ya kenalan gitu kan, Iya. Benny, Melin gitu ya. Terus berdua kayak nyeletuk. Kok kayak pernah ketemu ya gitu ya. Coba dirunut-runut gitu kan. Iya, iya. Saya SD sampai SMP kan di Bekasi. Terus pindah lagi SMA di Oh, Kak Medan. Melin tuh SMP sih. Iya, aku joykit pertama di sini. Oh, gitu. Aku anak joykit pertama di sini. Oke, Gitu. lanjut. Terus lanjut. balik lagi ke Siantar, kuliah di Medan, selesai kuliah D3, terus kerja, terus ada kerja, dapat Iya, kerja, terus iya. kerja, terus tinggal di Bekasi di rumahnya Pak Rudi. Iya. Setelah itu 2002 Juni saya balik ke Medan. Dan dia 2002 balik ke Medan. ya, Iya, Juni 2002. dan dia balik lagi ke sini tadi dia bilang September 2002. Aku Iya. berangkat ke sini September 2002. Jadi sebenarnya kita udah Kita nggak nggak pernah ketemu. belum pernah ketemu. Mas Benny datang ke Bekasi, Melin Aku pulang pergi. ke Iya, Iya, ke lanjut. Medan. Jadi sebenarnya nggak ada ketemu, tapi nggak ketemu. kalau kata anak zaman sekarang chemistry kali Wih, ya, Des, guys. ada Ah, cerita, gitu. ada. Iya gitu Iya. lanjutannya, tapi udah nggak berlanjut lagi karena Iya. saya tahu kan itu dia memang lagi deketin teman saya itu, teman Iya, satu kantor iya. itu. Tapi teman saya itu nggak suka sama dia gitu. Jadi Ah. ceritanya mak comblang tapi nggak berhasil. Maksudnya macam belang siapa? Padahal justru Macam- Mak Comblang yang berhasil. Aduh. Iya, iya, Gitu, oke, lanjut. gitu. Oh, berarti di situ ketemunya. Iya, terus sama ya di gereja lah. Baru. Bangun pelayanan sama-sama di Dewasa Muda, terus di LG Iya. gitu ceritanya. Oke, nah itu sisi dari Kak Melin. Iya. Nah, gue pengen tahu dari Mas Benny. Dulu Pak kan nggak mungkin asal ketemu, hey selama diulekan dekat Ulek, mau bantu nggak? Kan nggak mungkin sesederhana itu. Pasti kan ada sisi-sisi di mana Mas Benny nggak memperhitungkan sama sekali gitu. Nah, boleh cerita nggak, Mas Ben? Ketemunya Oke. gimana tuh? Kalau yang pertama ketemu di Ulekan itu sebenarnya yang kami rasa asing itu adalah gini. Itu kan pertama kali ketemu, Iya. tapi aku tuh ngerasa
kayaknya udah pernah kenal dia gitu. Oh iya, tadi Kak Meli Ya, soal yang bilang Kak Melin ya. bilang tadi, Iya. kayaknya udah pernah kenal dia, makanya kita akhirnya runut, kamu di sini tahun berapa, terus pulang, nah sampai ketemulah cerita itu tadi Iya, gitu. iya, iya. Tapi ya kami ngerasa kayak udah kenal gitu kan. Nah udah, memang dalam masa beberapa bulan kita nggak terlalu ini, karena memang belum ada apa ya, kita karena temenan aja di LG dulu, Iya. di Dewasa Muda gitu. Dan ketika berjalannya waktu, saya mulai ngerti bahwa saya butuh sahabat. Mm-mm. Kita dulu di LG sahabatan kan berapa orang ya? Yang paling intens deket sahabatan kita kan ada 6 orang tuh waktu itu. Iya. Jadi saya, Melin, si Mbak Pipit, Kak Titi, Yulian, satu lagi Bang Joni. Ya, mungkin. Nah itu persahabatan itulah yang akhirnya kita lebih kenal satu dengan yang lain kan, Iya. lebih deket, lebih kenal ini sifatnya gimana, karakternya gimana. Nah dari situlah baru akhirnya kita bisa share tentang tujuan hidup, gitu. Share tentang tujuan hidup, dan ketika share tentang tujuan hidup itu yang dalam tanda kutip nyantol dengan pemikiran tujuan hidup yang sama adalah ketika share sama Melin gitu. Nah, Kak Melin sama Mas Benny, setelah tadi bertemu di Ulokan tadi dan pada akhirnya berlanjut perkenalan kalian di teman-teman Dewasa Muda. Ya, betul. Nah, di mana seperti teman-teman tahu juga yang ada di rumah, bahwa di usia seperti itu adalah di mana kita sudah mulai memikirkan ke arah yang lebih serius atau ke pernikahan, langsung aja ke pernikahan. Nah, seperti kita tahu Mas Benny dan Kak Melin menikah. Waktu itu kan gue yang jadi home band-nya. Ya, betul. Nah, apa titik atau di mana momen kalian yakin hubungan ini akan ke pernikahan, akan berakhir di sana atau berlanjut di sana? Oke. Dari Kak Melin dulu. Oke, jadi ceritanya kan lanjut jadi temen ya, sahabat. iya. Lebih dari teman terus baru sahabat. Iya. Dan di itu jadi kita banyak diskusi tuh, Iya. banyak cerita, jadi banyak kenal ya, saling Iya. satu Satu sama sama lain lain. bisa Iya. bisa jadi tahu gitu kan. Oh, karakternya seperti apa, terus punya pandangan hidup seperti apa. Satu Iya. titik di mana ini kayaknya pertemanan persahabatannya udah mengarah-ngarah nih ya gitu ya. Cewek, ada sinyal. Yes gitu kan, terus peka ya kan, gitu kan sinyal-sinyal itu. Tapi dan itu aku nggak mau biarin gini, harus aku doa sama Tuhan minta tanda, Iya, gitu ya, iya. minta tanda sama Tuhan, karena aku punya tekad dari Medan ke Bekasi. Hanya sekali nih pacarku, aku nggak mau punya mantan lagi di Bekasi gitu. Aduh. Ceritanya. Nggak boleh punya mantan di Bekasi. Ya, itu Aduh, udah tekad. oke. Nah, udah tekad bahwa memang kalau mau nih sekali untuk ya aku menikah gitu. Jadi aku nggak mau sembarangan lagi. Iya. Waktu SMP itu aku berdoa kalau bisa tuh nikah tuh umur 25 tahun. Nah, itu aku umur 22 tahun. Berarti ada sekitar 3 tahun aku akan mempersiapkannya. Iya, oke. Jadi sebelum ke arah sana tadi, jadi ya aku pengen tahu dong dia tujuan hidupnya apa sih. Iya. Lagi sambil ngobrol santai aja gitu. Tuhan, aku minta ya tanda 4. Banyak banget ya, tapi kita kan anaknya Tuhan, kita berhak minta ya Tuhan supaya Iya. aku nggak salah pilih dong. Iya. Ini sesuai dengan kehendak Betul, Tuhan betul. gitu. Jadi bukan mauku tapi maunya Tuhan gitu. Iya. Karena aku cerita sama mama, sebenarnya hubungan kami itu nggak direstuin karena ya tau lah ya perbedaan suku ya, satu Iya. Batak satu Jawa, Iya, belum iya. lain dia hamba Tuhan gitu ya kan, maksudnya kalau bisa tuh ya lain dari itu lah, ya ngerti lah ya Iya, orang tua ya kan. Kita ngerti, tapi aku nggak akan mau melangkah tanpa restu orang tua karena papa sudah meninggal, jadi tinggal mama gitu. Iya. Jadi aku mau benar-benar taat. Iya. Dalam perjalanan itu aku minta tanda sama Tuhan tentang visi. Oke. Ngobrol, visimu apa sih mas gitu kan. Iya. Jadi berkat bagi banyak orang, terkhusus buat anak muda. Aduh kok sama. Terus Sama, penjabarannya masuk. sama, Iya. masuk gitu kan. Masuk barang itu satu. Ya? Masuk itu satu. Tapi gini, aduh bisa jadi kebetulan gitu ya. Sama. Sama ya kan. Mungkin ada lagi kali yang lain Tuhan. Jadi jujur dari hati yang terdalam, Iya. pengennya Sebenarnya- sih enggak jangan Tuhan. deh, jangan. jangan. Aduh, sedihnya aku. Jadi ingat ya Mas Ben ya, sebenarnya checklistnya meskipun nama satu, jangan deh yang lain dulu. Oke, Iya, lanjut. kalau bisa gitu kan. Ya, oke. Tapi kayak ngobrol lagi, terus aku minta tanda lagi tentang kalau punya anak tuh pengennya berapa sih gitu. Nah lo. Karena Mas Benny tuh minta tanda yang natural.
Tapi kalau aku yang kebalikannya, yang supranatural lah istilahnya, jadi sesuatu yang kayaknya Seru nggak nih, seru. mungkin Ya, gitu, seru yang nih, nggak terlihat dari, pokoknya yang nggak pernah kebayang deh gitu Iya, kan. iya. Pengen punya anak 2 kata gitu. Oke, kebetulan sama gitu. Masih satu masih nyambung. Nyambung nih ceritanya nih gitu kan. Dua Terus, aja. 2 juga nih sama. Terus kalau pengen punya anak cowok namanya siapa? Aduh nggak mungkin sama lah gitu kan. Iya. Daud atau David gitu. Aduh kok sama lagi gitu kan. Aduh Tuhan gitu kan, kalau bisa jangan gitu kan. Terus anak kedua pengennya kalau cewek anaknya namanya siapa? Kesia katanya. Nah, Duh, aku situ gemetar. Dek. udah mulai luluh ya. Bukan, udah mulai gini, apa nih gitu kan. Oke deh, aku tahan di situ. Sambil berjalannya waktu, kita ya jadi sahabatan. Iya. Aku tuh pengen tandanya lebih spesifik. Aku pengen selesaiin dengan mantanku gitu. Jadi waktu di Medan itu aku ya jadi nggak selesai, bukan kepahitan atau segala macam, tapi aku istilah anak zaman now itu loh, apalah ghosting ya. Di ghosting jadi tinggal gitu loh Saya guys. juga korban kayaknya. Sama ya Jack gitu kan. Jadi Korban atau pelaku? Korban kita Kak. korban gitu ya. Ditinggal kita. Tapi kita nggak Di boleh. ghosting kita. Iya, tapi Iya, kita jangan nggak boleh. kepahitan ya. Betul, nggak boleh Oke, kepahitan. lanjut, Kak. Tapi punya tekad harus selesai sebelum melanjutkan hubungan dengan yang lain ini. Iya. Aku harus selesai, aku harus utuh dulu gitu kan. Karena penting banget kita tuh untuk melanjutkan sebuah hubungan itu harus utuh dulu. Karena utuh itu penuh. Iya. Ketika kamu utuh, kamu penuh, kamu Iya. nggak kurang. Kita dapat dari mana sih utuh? Tuhan, sumber kasih itu. Iya. Jadi punya prinsip waktu itu gini, gue harus penuh dulu, utuh Iya. dulu. Iya. Karena ketika nanti gue nggak penuh, gue akan cuman begini. Kalau nggak diperhatiin ngambek, nggak kasih bunga atau ngasih apa ngambek. Nah itu tuh kalau kita udah punya tekad tujuan hidup yang memang mau menikah dengan tujuannya Tuhan, seharusnya kita nggak di area itu lagi gitu ya. Kita Karena sudah dewasa. posisinya udah penuh. Yes, Iya, betul. betul. Udah penuh, ya. Utuh, penuh. Utuh gitu kan. Akhirnya dan berjalan waktu tuh dibilang kebetulan atau bagaimana, tapi ini dahsyatnya Tuhan gitu ya. Jadi aku menyelesaikan dengan mantanku tuh lewat dia. Tuhan pakai dia. Gitu. Jadi waktu itu ada acara di GBI, satu GBI di Indonesia yang cukup besar, dan acaranya itu di SICC Sentul. Jadi inget banget itu momen tim dari sini pelayanan di acara tersebut gitu ya. Dan itu mengundang perwakilan dari seluruh daerah, termasuk Medan gitu kan. Pas aku tahu dia pelayanan, padahal bukan dia awalnya tadinya, dia menggantikan waktu itu main keyboard. Terus ya tek dari hati, ada dia di sana, udah feeling ada dia di sana gitu. Pas di acara itu ternyata benar, sebutin namanya kata gitu. Kita belum jadi apa-apa ya, kita masih temenan ya. Benar, nama dia ada di sana. Wah, aku bergejolak, Tuhan mungkin ini momennya aku untuk selesaikan. Ya aku ketemu di mana begitu. Tapi ajaibnya Tuhan, dia ketemu di sana dan mereka. Tapi maksudnya Kak Melin ikut acara itu? Bukan? No, Oke. ya, jadi dia aja gitu. Jadi dia yang ketemu sama mantan itu di sana gitu. Jadi caranya Tuhan untuk membuat apa bilangnya tadi, yang belum selesai dengan mantan itu lewat Mas Benny. Gitu. Jadi rekonsiliasinya Mas Benny di sana. Lewat Mas Benny. Iya, Waktu jadi itu posisinya belum pacaran. belum. Masih temenan gitu, Masih temenan Oke, begitu. mantap. Masih ada Kak? Nah, habis begitu terus ketemu di sana, ceritanya ketemu kan karena tim yang dari sini kenal sama tim yang Medan, kenal nggak sama Melin adikku gitu, singkat ceritanya. Oh ya kenal. Oh ini loh pacarnya sekarang gitu kan. Oh bukan kata Mas Benny gitu. Belum gitu. Padahal gua belum pacaran dulu. Emang abang itu selalu gitu emang. Iya gitu kan. jadi akhirnya belum dia bilang gitu. Nah mantan itu yang dengar langsung ninggalin dong, balik badan langsung ninggalin pertemuan itu. Jadi dia taunya aku udah lanjut lagi gitu kan dengan seseorang. Tapi di acara itu sebelum selesai dia telepon saya, dia minta maaf, kita selesai. Jadi aku rekonsiliasinya nggak ketemuan tapi lewat telepon. Jadi itu puji Tuhan, nah aku selesai di situ, kami selesai di situ. Dan selesai acara retreat itu, mantan itu nyamperin dia. Terus bilang gini, apapun hubungan kalian sekarang, oh bukan bang, bukan, saya temen, beneran teman kata dia gitu kan. Masa sih Ben? Serius lah. Awak bilang pacar belum jadian bro. Ketemu, dia anak yang baik, terus aku titip ya Melin gitu, jaga Melin baik-baik kata gitu. Wah
Gila. Jadi lewat Mas Benny, aku sama dia tuh rekonsiliasi gitu. Itu ajaib banget Tuhan gitu. Tapi nggak berhenti di situ. Ada satu hal lagi bro. Jadi mantan itu ninggalin aku tuh karena aku pernah cerita aku tuh punya sakit benjolan di payudara aku sebelah kiri. Itu jadi pas aku cerita terus dia kayak ngilang gitu aja. Jadi akhirnya aku ngambil kesimpulan bahwa nanti kalau aku mau menjalani hubungan lagi, aku harus cerita nih tentang penyakitku ini. Akhirnya pas aku sharing sama dia, bagus tuh, bagus. cerita, terus ya dia bilang terima apa adanya. Terus dia malah mengarahkannya gini, ada yang belum selesai belum? Dengan orang tua atau dengan saudara atau apa? Karena biasanya kalau sakit yang seperti itu tuh biasanya ada akar pahit yang timbul. Oke, lewat aku ada program SPK di sini, yang aku aku ngalamin pemulihan dan puji Tuhan selesai acara SPK itu, sekarang sakitnya itu udah nggak ada, benjolannya udah hilang. Gitu. Jadi ya puji Tuhan lewat itu semua. Tadi. Yes, dan aku minta tandanya memang spesifik karena aku nggak mau main-main gitu. Karena ini untuk pernikahan, karena pernikahan itu sekali seumur hidup kan. Tiket perjalanan yang satu nggak ada no refund. turning back. No refund, no turning back. Gitu kan ceritanya. Wow, teman-teman jangan ghosting. Nah, cerita lengkapnya itu gimana tuh waktu itu? Yang mana nih? Kok bisa jadi istilahnya sebuah jembatan untuk mengarah pemulihan orang lain, padahal waktu itu belum jadi status pacaran. Itu gimana ceritanya dulu? Sebenarnya sih kalau bilang kok bisa, saya juga bingung jawabnya gitu kan. Karena kan ada itu kakak rohani kita, abang gitu kan. Ya dia dengan santainya waktu tadi cerita ini sekarang nih pacarnya Melin gitu kan. Nah itu. Dan itu saya juga kaget. Orang mantannya itu juga kaget, sama-sama kaget kita karena saya belum jadian gitu kan. Dan itu jujur. Sorry Ben, gue potong. Menurut gue itu juga salah satu doanya dia tadi supranatural. Ini kaget. Iya lanjut. Nah dan yang lebih kaget lagi adalah ketika selesai acara, orang itu datengin saya dengan kalimat, saya titip Melin ya. Barang apa saya bilang gitu. Tapi justru di situ saya mulai memahami bahwa ya itu bagian dari cara Tuhan yang saya juga nggak ada skenario sampai ke situ istilahnya begitu. Nah kalau saya sih sebenarnya lebih suka yang natural, yang alami gitu. Karena kalau yang natural itu kita bisa ukur gitu. Contoh nih, aku sama dia ketika makin deket, makin nggak aku bertumbuh gitu kan, makin rajin nggak gue pelayanan, makin baik nggak hidup gue gitu kan. Nah itu yang jadi tolok ukurku gitu. Dan kalau bicara tentang yakin gitu, yakin nggak yakin karena dia suku yang berbeda. Dan apa ya, suku Batak itu kan dulu stereotipnya adalah galak, kasar gitu kan. Nah, padahal nggak kayak gitu kan. Padahal lu yang kasar. Padahal gue yang galak gitu. Iya lanjut. Nah, tapi gini, saya tahu dengan yakin karena gini, saya bertumbuh ketika saya dekat sama dia gitu. Termasuk dalam hal tadi yang dia cerita tentang penyakit yang dia alami gitu. Waktu itu saya cuman diingatkan Tuhan bahwa ini harus doa aja kok, diselesaikan dengan masa lalunya gitu. Dan itu yang saya sampaikan dan Tuhan nyatakan mujizatnya di situ gitu. Gitu. Jadi keyakinanku justru bertumbuh ketika saya melihat hal-hal yang real yang saya bisa ukur, saya bisa lihat gitu. Jadi dari situ kalau aku yakinnya gitu. Oke, sorry Mas Ben sama Kak Melin, gue mau kulik sedikit bagian orang tua tadi karena sempat nggak setuju. Lebih berat mana nih Mas Benny yang nggak, orang tua Mas Benny yang nggak setuju atau lebih banyak? Dua-duanya. Berarti yang orang Jawa juga nolak orang Batak. Teman-teman di rumah juga pengen pasti tahu gimana cara kalian menyikapi orang tua yang awalnya nggak setuju. Nah ini penting nih. Pentingnya begini, anak-anak muda terutama yang sedang bangun hubungan, ini kalimat kuncinya adalah gini, jangan pernah membangun keluarga dengan cara merusak keluarga yang sebelumnya. Maksudnya adalah begini, ketika kita mau bangun keluarga, pastikan lo nggak merusak keluarga yang sebelumnya ada padamu. Itu yang jadi prinsip kami. Makanya gini, proses ketika kami belum diterima, gitu kan, belum disetujui,
kami lewati itu dengan ya berdoa, ya dengan tunjukkan niat baik, itikat baik gitu kan. Dan itu yang kami kerjakan. Nah, mungkin Melin punya cerita yang berbeda ketika Iya. ngadepin itu gitu. Iya, Karena Kameli kan gimana Kameli? lebih frontal tuh dari keluarga saya gitu Iya. kan, karena dari mama nggak setuju dan keluarga besar juga nggak setuju Iya. gitu kan. Tapi itu proses di mana Tuhan itu tuh memang sengaja ya, saya anggap ya, Tuhan tuh memang sengaja membuat seperti itu supaya ini benar-benar teruji nggak sih. Udah tadi kan udah minta tanda dari Tuhan, Iya. terus nggak langsung ngambil kesimpulan udah ayo nikah aja, enggak, Iya. sabar kuncinya bro. Wah, sabar. Iya, Sabar itu nunggu emang. waktu, iya, nunggu waktunya Tuhan yang pas. Kadang kan kita manusia ini pengennya cepet-cepet aja gitu Iya. ya. Tapi kan kita tuh nggak bisa menyelami rencana Tuhan tuh, kenapa sih Tuhan bikin seperti ini Iya. gitu. Dan puji Tuhannya kami bisa melewatinya, dan sekarang tuh setiap ada pertemuan keluarga itu, keluarga Girsang ya terutama Iya. ya, nggak ada dia nggak jalan bro. Wis. Jadi telepon, kira-kira bapaknya Ken kapan ada waktunya, bisa nggak arisan Girsangnya nih Wah. gitu kan. Oh ya lagi pelayanan ke luar kota, yaudah nanti pulangnya kapan gitu. Sampai segitunya, padahal awalnya ditolak. Wow. Dan itu semua yang Tuhan Putar Tuhan balik nyatakan, istilahnya. iya gitu Iya. kan. Dan kami ya menjalaninya itu dengan tulus. Jadi mungkin Iya. mereka melihat tulus, ya tadi Tuhan mengubah itu semua. Dan kita sebenarnya cuma menunggu prosesnya 3,5 tahun ya, dari awal kenal sampai sekarang, sampai menikah. Iya. Dan itu butuh waktu yang nggak sebentar, Iya. tapi Tuhan uji gitu. Iya. Jadi ya intinya sabar aja, segala sesuatunya itu indah pada waktunya kok bro. Jangan paksain kehendak deh. Percaya deh kalau restu dari keluarga, restu dari blessing dari Iya. orang tua itu akan memberkati pernikahan kalian gitu. Wow, Gitu. Enak ya ngomong. Dengernya enak kan? Iya. Tapi pas gua datang ke arisan, gua mau salaman, dicuekin bro. Awalnya. Awalnya. Oke, kunci pertama tadi jangan merusak keluarga yang Iya, sebelumnya. betul. Kamelin sabar. Iya. Yes. Wow. Karena tadi nggak mau merusak keluarganya. Iya, iya. Gitu. Oke, wow, luar biasa Kak Melin dan juga Mas Benny, luar biasa banget. Nah, terakhir nih Mas Benny sama Kak Melin. Kan yang nonton Suara Nesken juga kan pasti ada anak-anak perform atau di luar sana juga. Iya. Boleh dong kasih tips buat kita tuh untuk menjalani satu hubungan tuh istilahnya, aku pinjam kalimat kalian tadi, supaya blessingnya tuh lengkap gitu. Oke. Ya, Dari aku dulu ya. boleh. Pegang. Ya. Tadi udah disinggung sedikit tentang utuh. Ya. Oh ya. Ya. Ini kalau full berarti saya anggap ini adalah utuh. Ya. Kan kita itu yang masih single, yang belum menikah kan berarti single kan? Iya. Single itu bahasa aslinya utuh, ya. Dan utuh itu berarti kan nggak ada celah, semuanya sudah penuh, Iya. nggak ada yang kurang. Nah, berbeda dengan ini. Ini satu juga, tetapi dia kan nggak utuh. Oh, ini satu, tapi beda. Beda, Ya. yang ini penuh utuh, yang ini nggak utuh. Kata kuncinya adalah di sini. Jangan pernah bangun hidupmu kalau belum utuh. Karena ketika ini nggak utuh, otomatis tadi minta diperhatiin. Oh, maksudnya jangan bangun hidup, jangan bangun relasi gitu maksudnya. Kalau belum utuh hidupmu. Oh, oke, ya, lanjut. Karena ketika lu nggak utuh, lo akan minta diperhatiin. Lo akan minta diperlakukan gua ekstra. Terus itu Isi kan, gua Ya, dong, gitu. isi gua penuhin dong, gua dong. gitu kan. Gitu. Gua pengen apa harus diturutin gitu Iya, kan. oke, oke. Nah, coba dibayangkan kalau seandainya ini yang nggak utuh dan dia yang utuh, dia harus mengisi kekosongan orang ini. Iya. Nanti ketika ini penuh, gantian dia nggak utuh. Iya, sama aja. Secara tidak langsung berarti ketika kita menuntut calon pasangan kita, Iya. kita sedang mengurangi keutuhan dia. Berbeda kalau dua-duanya udah utuh. Kan kita bisa berdiri sendiri. Aku sudah utuh, Melin sudah utuh. Kita sebenarnya nggak perlu pribadi orang lain loh. Karena apa? Udah Tuhan berikan utuh Kita buat udah hidup penuh. kita. Iya, Dengan kita udah apa utuh. penuhnya? Dengan kasih Tuhan. Iya, Dengan cintanya Tuhan. Iya. Makanya yang ada adalah kami saling memperhatikan, kami saling mengasihi. Kalau seandainya salah satu di antara kami lagi itu pun lagi apa? Dia nggak pernah menuntut, nggak pernah tuh. Seingat saya ya, nggak pernah tuh. Kok kamu nggak telepon aku?
kok kamu nggak perhatiin aku? Nggak pernah tuh selama kami bangun Kok nanya hubungan. udah makan atau belum? Nah, kalau nanya makan apa belum, pasti nanya gitu. Pasti nanya. Ya, kalau tahu Wajar sendiri lah. lah. Masih semua. Ya lah, itu wajar lah ya. Namanya bangun hubungan. Kalau mau tidur telepon kan sama juga, jawab cluenya sama gitu kan. Kamu aja yang matiin gitu kan. Kamu aja gitu kan. Iya. Satu kalimatnya adalah utuh. Terus yang kedua, jangan rusak keluarga kalau engkau mau bangun keluarga. Wow. Karena ini kuncinya. Kalau kamu mau bangun keluarga yang benar, dapat blessing, pastikan kamu juga menjaga keluargamu yang sebelumnya. Wow. Karena banyak tuh anak-anak muda zaman sekarang nih nggak disetujuin, ya udah gue jalan aja. Dia sukses bangun keluarganya dia, keluarga barunya, tetapi dia lupa bahwa dia sedang merusak keluarga yang di belakangnya dia. Dan itu percayalah, itu nggak bagus. Gitu. Wow. Blessingnya nggak akan sempurna. Yeah. Gitu. Prosesnya jalanin aja. Tadi Kamelin bilang sabar kan, ya udah sabar aja. Mungkin nggak enak prosesnya, tapi percayalah kalau memang kehendak Tuhan kalian menikah dengan pasangan kalian, pasti ada cara Tuhan untuk meluluhkan orang tua, untuk membuat mereka merestui bukan dengan paksaan, tetapi merestui kita dengan tulus. Gitu. Nah, kamu tambahin apa? Oke, jadi kalau dari aku dari segi perempuannya ya. Iya. Oke. Kenapa penting banget yang tadi aku nyambungin sama Mas Benny yang mengenai utuh? Karena ketika kita jadi perempuan dalam relationship itu pasti yang banyak korbannya siapa, Bro? Cewek sih biasanya emang. Cewek gitu. Apalagi kalau ditinggal gitu kan. Apalagi kalau udah pernah pernah melakukan dosa yang salah ML gitu kan. gitu Itu misalnya. ya. Oke, yang paling sering banyak tuh korbannya wanita. Iya. Jadi teman-teman para ladies gitu, kalian tuh berharga di hadapan Tuhan. Ada hal yang spesial yang Tuhan kasih sama kita tuh yang nggak dimiliki pria. Apa coba? Rahim. Oh, iya. Rahim itu akan melahirkan generasi-generasi Allah. Oh, Jadi ya kalian harus jaga itu, jaga satu hal itu. Tuhan udah kasih kepercayaan dan itu harus kita jaga sampai nanti di pernikahan kudus kita, gitu. Jadi jangan bangun hubungan tadi ketika kamu belum utuh karena kamu pengennya diperhatiin terus gitu kan. Terus jangan nanti kalau dikit-dikit dipuji sama cowok udah lulu gitu kan. Ya jangan. Kita tuh penolong kan, kata Tuhan wanita itu jadi penolong. Penolong tuh harus kuat. Harus kuat dong, berani bilang no sex before marriage. Gitu. Jadi ya cewek-cewek ya harus melekat lah sama Tuhan. Intinya sumbernya, karena sumber kasih itu ada Tuhan sendiri. Jadi sebelum kalian melangkah dengan cowok gitu ya, untuk itu ya harus utuh dulu lah. Gitu. Wow. Kayaknya gue nggak perlu namain apa-apa lagi. Satu lagi, gue oke, boleh apa? namainnya. Namanya bangun hubungan, pacaran, Iya. ya. Kalau kami sih dulu bilangnya bukan pacaran sih, ya kami apa sih namanya, penjajakan. Gitu ya. Iya. Nah, karena gini, kami sahabatan, nggak pernah, kami juga lupa kapan kita jadian jadi pacar, maksudnya gitu. Karena gini, ketika kita udah membicarakan hal yang serius ke pernikahan, yang kita bicarakan adalah kapan kita mau tunangan dan kapan kita mau nikah, gitu kan. Iya. Nah, begini, ketika kalian mau bangun hubungan, pastikan kalian sudah dalam posisi siap. Tadi selain utuh adalah gini, siap dalam artian pas waktunya. Maksudnya adalah begini, kalau kamu masih sekolah, kamu masih kuliah, ya kan belum mau mengarah ke pernikahan kan, ya kalaupun punya impian mau menikah, pastikan masih dalam jarak waktu yang panjang. Ya, pastikan nggak usah dulu lah, gitu. Karena waktu yang kalian gunakan itu untuk tadi pacaran, lebih baik kalian gunakan untuk kemaksimalan kalian, untuk mengerti jati diri, untuk memaksimalkan potensi, dan yang terlebih penting adalah untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Wow. Gitu. Jangan sia-siakan waktu kalian, masa sekolah kalian, sibuk pacaran sampai lupa bahwa ada rencana Tuhan loh yang harus kalian kerjakan, yaitu memaksimalkan diri. Sampai nanti pada waktunya ketika kalian udah siap nih, saya sudah dewasa, saya sudah bekerja, saya sudah punya persiapan, kalian bolehlah bangun hubungan ke arah yang serius, gitu. Itu aja sih kalau untuk yang teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah. Tapi kalau teman-teman yang udah usia LG,
kalian sudah dewasa muda ya. sudah Dewasa waktunya untuk bangun hubungan, ya jangan tunda-tunda juga gitu. Kalau memang ada kesempatan, ada waktu, ada orang yang sedang mendekati kalian, ya coba buka mata aja. Siapa tahu itulah pasangan hidup yang Tuhan sediakan buatmu. Tapi lewati prosesnya. Asik. Gitu. Mau tambahin nggak? Nah, sudah. Udah cukup. Itu aja lah bro. Masih Cer- ada. Cerita lengkapnya gue baru dengar hari ini. Padahal dulu sekamar coba. Oke, teman-teman, menurut gua pesannya cukup powerful, bukan cukup powerful, itu malah udah sangat-sangat enak banget untuk kita praktekin. Kak Melin sama Mas Benny, terima kasih sudah berbagi suara di podcast Suara Ya. Miskin. Sama-sama. Terima kasih juga buat Ya, kesempatannya. sukses buat ada usaha-usaha. Gua lihat kalian berdua banyak. Ya next time kita cerita lah. Ya. Jadi mulai dari mana bro? Hmm. Dari Ulang. bangun hubungan. Enggak, Oh. dari bangun hubungan itu Iya. kita memang udah mulai ngerjain project Iya. bisnis. Salah satunya kaos yang kita pakai nih. Ya, iya. Gitu. Oh iya itu tadi juga iya. Jadi Video podcast tadi. jadi apa namanya dari pacaran tadi, dari bangun hubungan tadi, dari relationship tadi, Iya. kita udah bisa lihat memang kalau yang punya visi yang sama itu benar-benar jadi partner sampai Istilahnya sekarang. gini Kak Melin tadi, ini penuh, sama-sama penuh, sinerginya jadi Yes, double. betul, dan sampai ke tujuannya lebih cepet dong. Iya betul. Yes, gitu. Jadi nggak sibuk dengan urusan yang tadi, sakit Iya. hati, nggak Isi gua dong, diperhatiin, iya, isi iya. gua terus dong, gitu kan. Gitu. Jadi sibuklah mempersiapkan diri kalian jadi utuh tadi. Terus kita ketemu, wah powerful, gitu. Iya. Wow, luar biasa. Oke teman-teman di rumah, itu part dengan Mas Benny dan juga Kak Melin, suara mereka yang kita sudah perdengarkan hari ini. Dan balik lagi teman-teman, sebelum kita akhiri, buat teman-teman yang mau dapat giveaway ini, yaitu voucher untuk dinner, teman-teman bisa dapatkan ini dengan cara menuliskan story atau cerita teman-teman di kolom komentar. Oke, sekian dan sampai jumpa di Suara Podcast berikutnya. Bye. Kami Lip.